bakal mengira bahwa di syarat yang pertama IPK minimal berapa. Enggak. Kamu itu hebat, jangan merasa kamu nggak bisa cuman gara-gara satu kekurangan. To Waga and welcome to PCKM HDI Jember. Halo, Om Swastiastu. Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di podcast Libang PC KMHDI Jember. Nah teman-teman, ini merupakan podcast ketiga kami dengan 2 podcast sebelumnya tentang pemilu dan tentang kesehatan reproduksi dari kacamata medis dan psikologi. Lalu di podcast kali ini kami bakal bahas topik yang gak kalah keren nih, yaitu tentang serba-serbi Mawapres. Nah teman-teman, event Pilmapres sendiri yaitu event pemilihan mahasiswa berprestasi yang merupakan event bergengsi di lingkungan kampus. Nah, buat teman-teman yang belum sempat dengerin podcast sebelumnya, aku mau kenalan dulu nih agar kita makin akrab dan makin sayang. Nih kenalin, aku Sylvia Damayanti yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Nah, karena kita udah kenalan, jadi langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak Putang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, halo Silda. Keren banget namanya narasumber ya. Padahal kita di sini akan ngobrol-ngobrol. Oke, topiknya menarik sih. Cuman kita santai aja. Bener Kak. Jadi teman-teman ini harus kepoin podcast kita sebelumnya karena kita ngangkat topik-topik yang sedang hot dan menarik. Udah pasti gitu. Kalau nggak menarik kita tidak mungkin bisa mengangkatnya dalam bahasan. Betul. Nah, jadi Kak boleh nih kenalan dulu karena mungkin ada teman-teman yang belum notice Kakak di podcast sebelumnya. Oke. Jadi di podcast sebelumnya aku juga sudah pernah tampil ya guys, kalau kalian mendengarkan. Makanya sekarang ya nggak sekarang banget sih. Cuman kalau bisa tolong sempatkan waktunya untuk subscribe dan dengarkan kami di channel YouTube kami PCKM HDI Jember. Di situ sudah ada 2 podcast sebelumnya dan aku sendiri sudah muncul di podcast yang kedua. Di situ ada 2 narasumber pokoknya. Selain aku ada 1 lagi. Nah, itu kalau kepo tentang apa, ngebahas apa, segera didengarin aja deh pokoknya. Betul. Oke, aku perkenalan lagi. Nama lengkap nih Putu Putri Anggreni. Panggilannya Putri atau Putang. Sapaannya sih biasanya kalau sama anak-anak Jember ya guys ya. Nah, aku di sini pengurus juga ya, masih pengurus juga. Sebagai apa nggak penting sih sebenarnya. Ya udah, itu aja nanti. Pokoknya aku pengurus gitu. Di PCKM HDI Jember. Bener, kalau teman-teman kepo jadi teman-teman harus dengerin sampai akhir karena kita juga akan ngebahas soal PCKM HDI Jember dalam podcast kita nih. Jadi Kak Putang nih, ini keren banget karena Kak Putang dulu sempat ikut Pilmapres di tahun berapa Kak? Oh ya, aku sempat ikut Pilmapres aku angkatan tua sih ya. Jadi kayak kalian bisa menebak-nebak nih. Dulu aku ikut Pilmapresnya itu di tahun 2022, tapi aku cuman berhasil sebagai Mawapres di tingkat fakultas aja. Ketika dibawa ke UNIF, aku tidak lolos bersaing dengan teman-temanku yang lain. Tapi menurutku itu sudah merupakan pengalaman yang keren guys. Nanti aku cerita lagi deh. Pokoknya keren sih. Keren sih ini jadi orang nomor 1 di fakultasnya Kak Putang. Fakultas apa Kak? Sempat. Aku di Fakultas Kedokteran. Keren nih teman-teman. Jadi Kak Putang ini sebelum Kak Putang daftar Pilmapres ini atau pemilihan mahasiswa berprestasi, kayak di gambaran Kak Putang tuh apa sih Pilmapres itu atau apa sih Mawapres itu? Oke, jadi aku membayangkan Mawapres dulu kan kalau kita masih sekolah mungkin kita sudah kenal sama yang namanya Sispres ya, siswa berprestasi. Tapi bukan berarti aku udah ikut prestasi-prestasian dari SD sih, belum sih. Waktu itu aku Sispres nggak ikutan, cuman dari situ aku sudah dapat gambaran bahwa ternyata orang yang disebut berprestasi itu, baik siswa maupun mahasiswa itu yang dicari nggak cuma yang nilainya bagus ya, tapi yang multi talent. Jadi semakin mendengar, semakin mengetahui tentang berprestasi itu apa, ternyata tuh nggak hanya dinilai dari satu indikator. Jadi aku ketika mendengar kata pres di belakangnya, entah itu Sispres atau Mawapres gitu, orang-orangnya ini pasti orang-orang yang multi talent dan bisa nyimbangin antara akademis sama kegiatan non akademisnya gitu. Nanti bakal lebih aku jelasin sih tentang penilaiannya. Dari situ teman-teman bakalan tahu kenapa kok si Mawapres atau si Sispres ini, Mawapres ya khususnya karena kita mahasiswa,
itu disebut sebagai mahasiswa yang multi talent. Walaupun kadang-kadang Mawapres ini suka dibecandain gitu ya, suka dibecandain sebagai mahasiswa under pressure. Iya bener banget Kak. Ya, itulah. Betul. Nih sisi lainnya buat kita have fun aja ya teman-teman. Nah, jadi Kak, ini sebenarnya nyangka nggak sih Kak kalau ternyata Kakak bisa lolos seleksi Mawapres di fakultas? Kayak sebelumnya apa yang memotivasi kenapa daftar gitu? Terus atau enggak apa emang dari maba udah dipersiapin Kak? Oke, kalau pertanyaannya nyangka, secara sombong aku akan menjawab nyangka nggak nyangka ya. Waduh, keren ya Bang. Oh, ada cerita lucu waktu aku masih maba antara semester 1 semester 2. Teman-teman yang saintek mungkin mengalami juga bahwa di semester awal kita tuh struggle dengan banyaknya laporan praktikum. Ih bener banget Kak. Alias laprak. Jadi suatu ketika aku tuh pernah ngelaprak sampai hampir subuh, sampai ya sekitar jam 12 malam gitu. Pernah ada lah di masa-masa itu ya, sebelum akhirnya kita melalui itu dan sudah hampir nggak pernah lagi sih ngelaprak sekarang. Jadi tuh iya. Jadi tuh pada suatu waktu pernah pas lagi ngelaprak aku ngantuk, tapi laprakku tuh dikit lagi selesai, kayak tinggal ngerjain kesimpulan tapi udah mager banget kan. Nah terus aku tuh berpikir, nah pada waktu itu juga kayaknya zaman Mawapres gitu deh kalau nggak salah. Terus aku tuh kepikiran kayak keren sih orang tuh jadi Mawapres gitu. Tapi aku ngerjain laprakku aja tuh ngantuk gitu, hobiku tuh masih tidur gitu pada saat itu. Jadi aku tuh suatu waktu pernah bikin story WA, terus aku post aku baru selesai ngerjain laprakku, belum selesai ya, setengah selesai itu. Dalam kebosananku terus aku nulis caption kayak gitu, cita-cita Mawapres, hobi ngantukan, hobi tidur gitu kalau nggak salah. Aku tuh bikinnya kayak gitu. Dan ada beberapa kating yang aku kenal cukup akrab juga karena sesama domisili tuh nge-komen gitu, nggak apa-apa dilaluin aja dulu fase-fase ngantukannya, siapa tahu beneran jadi Mawapres kayak gitu. Dan aku juga tuh termotivasi sama katingku juga di jurusan yang sama, dan kita ternyata satu alma mater juga di SMA yang sama. Itu beliau, aku kan angkatan 19 ya, katingku itu angkatan 2014, jadi 5 tahun mendahului. Dan beliau itu jadi Mawapres di zamannya gitu, kalau kesal berarti di tahun 17 gitu, 16 atau 17 gitu. Jadi Mawapres di tingkat fakultas juga. Jadi aku berpikir kali aja bisa ya, cuman kayak nggak menggantungkan harapan tinggi dulu gitu, karena ngelaprak aja tuh ngantuk. Nah gitu sih waktu itu ceritanya. Wah keren nih, aku merinding karena sama-sama satu alma mater SMA ternyata jadi Mawapres juga. Wah itu menarik sih itu juga. Keren. Dan juga, oh ya Kak, aku boleh cerita nggak sih Kak? Boleh. Bayangan tentang bayanganku apa sih Mawapres waktu maba, khususnya waktu PKKMB kayak kampus introduction kalau nggak salah Kak. Nah waktu itu kayak dari hima prodiku itu ada dikumpulin gitu, terus ada di mention Mawapres yang sebelumnya kakak nggak sih, yang Unif kalau nggak salah, angkatan oke, ya aku tahu. Ya sebelumku tapi dia seangkatan sama aku. Ya beliau itu sosok legend banget gitu kan. Kayak aku bayangin di fotonya, wah buset, ini medali sampai jadi kayak koleksi kalung gitu ya, wah banget gitu. Betul kayak jadi tuh aku bayanginnya, waduh Mawapres ini sepertinya tingkat aku di bawah, kayak Mawapres itu di langit ke-7 gitu Kak, tahu gak sih Kak? Bener. Nah terus ternyata jadi seperti itu. Jadi kita lanjut Kak. Jadi kadang kalau kalau prestasi, kata-kata prestasi itu pasti banyak orang yang mikir soal lomba atau apa gitu, lomba, kompetisi, terus juara gitu. Nah Kak, sebenarnya Mawapres itu apa harus selalu menang lomba sih Kak? Atau sebenarnya apa saja aspek kriteria Mawapres itu? Oke, kita kita mau sedikit menyenggol tentang penilaian nih berarti, atau kriteria gimana sih caranya menjadi Mawapres gitu. Sedikit. Ini perlu didengerin teman-teman, catat. Jadi ya walaupun udah agak lama ya, tapi seingatku kriteria penilaian Mawapres tidak akan berubah jauh dari tahun ke tahun. Nanti kita bisa bandingin ya antara aku yang tahun 2022 sama Silda sendiri yang ternyata adalah Mawapres ketiga ya.
Wapres Iya. ketiga di fakultasnya Di gitu. Nanti fakultas bisa Astungkara. dibandingin apa tuh namanya penilaiannya, karena setauku juga pedoman Pilmapres itu dari tahun ke tahun tidak terlalu jauh berbeda Iya, gitu, kriterianya benar-benar. sama-sama aja kayak gitu. Kalau teman-teman memang tertarik banget untuk mengetahui Mawapres itu apa, atau sudah lagi mempersiapkan diri, lagi ancer-ancer mau ikut Mawapres di tahun depannya ini, bisa banget download, karena pasti di internet tuh langsung muncul pedoman Pilmapres tahun berapa gitu. Pasti langsung muncul deh kemarin. Misalnya kalau yang bisa dipakai pedoman yang terbaru kan 2024 ya. Iya. Pedoman Pilpres 2024 wis download terus langsung dibaca aja gitu. Jadi secara umum sih aku bakal cerita secara umum aja ya, karena untuk detailnya baca aja di situ. Berapa poin untuk apa tuh udah adalah pokoknya di situ. Betul. Jadi kriteria Mawapres itu penilaiannya ada 3 utamanya, yaitu yang disebut dengan capaian unggulan, gagasan kreatif, dan bahasa Inggris. Apa aja tuh? Nah, kalau yang pertama tadi kan ada capaian unggulan. Capaian unggulan sesuai namanya ini merupakan capaian-capaian seorang peserta yang bisa mengunggulkan dia sebagai pribadi gitulah intinya ya. Nah, jadi si capaian unggulan atau disingkat CU ini merupakan poin penilaian yang paling besar persentasenya dibandingkan dua yang lain, GK sama bahasa Inggris. Benar-benar. Nah, si CU ini, si capaian unggulan ini terdiri dari 7 bidang yang masing-masing bisa dibaca di pedoman ya, di pedoman Pilmapres. Jadi 7 bidang ini apa aja banyak banget. Iya, Dan aku tuh nggak hafal, karena aku pun nggak bisa memenuhi ke-7-7-nya gitu. Soalnya ada limitnya juga. Misalkan nih kita tuh maniak lomba yang super duper kayak siapa tadi kita mention di awal ya, beliau itu punya 100-an lebih medali dari hasil perlombaan. Kita tetap nggak bisa menggunakan 100 atau berapapun yang kita punya itu, karena kita harus disuruh memilih 10 bukti capaian unggulan yang boleh kita lampirkan nanti di borang penilaian gitu loh. Nah, jadi kurang lebih 7 bidang ya, 7 bidang capaian unggulan ini ada. Pertama kompetisi, itu yang paling gampang kita ingat karena kompetisi berarti lomba, berarti kita menjuarai lomba. Itu kalau kita maniak lomba ya kita bisa mengunggulkan dari si kompetisi ini. Yang kedua kalau nggak salah ada pengakuan ya, pokoknya ada pengakuan, ada penghargaan, terus lagi ada kewirausahaan, ada pengabdian masyarakat gitu-gituan. Aku nggak hafal sih, ada beberapa lagi yang aku lupain. Terus misalnya teman-teman berpikir, wah aku nih udah mencoba ikut lomba-lomba tapi nggak pernah menang gitu, apakah nggak ada kemungkinan nih aku daftar buat Mawapres? Nggak juga, karena di bidang-bidang lain masih bisa ada peluang gitu kalian jadi narasumber atau jadi pembicara. Betul. Itu masuk di pengakuan kalau nggak salah poinnya. Iya benar Kak, di pengakuan. Kemudian ada lagi yang aku lupa, poin organisasi. Itu juga ada keorganisasian dan kegiatan kepemudaan gitu tuh ada. Kalian aktif di pengurus suatu organisasi, baik tingkatnya lokal di universitas aja atau tingkatnya nasional, regional, termasuk internasional, itu bisa dilampirkan sertifikat atau bukti keikutsertaannya. Kalau misalnya di KMHDI, SK pengurus kalian yang mencantumkan nama, nomor anggota, dan jabatan kalian apa tuh bisa dilampirkan di situ. Kalau KMHDI tergantung ya, kalau kalian pengurus PC berarti tingkatannya tuh regional, kalau nggak salah kabupaten. Ya, kalau ikut di pimpinan daerah berarti regional masuknya ya, provinsi ya, ada yang beda lagi provinsi. Terus kalau misalnya kalian ikut di PP, pengurus PP yang mau maju di Mawapres berarti sudah tingkatnya nasional. Kemudian kalau misalnya di dalam kegiatan organisasi ini kalian pernah mewakili organisasi kalian untuk hadir ke kongres internasional misalnya, atau acara-acara apapun yang internasional, itu ada lagi poinnya beda sendiri. Masuk di pengakuan yang tingkatnya internasional. Nah, dan terus lagi selain pengakuan, kalian juga bisa mendapatkan poin capaian unggulan ini dari kegiatan kewirausahaan. Betul. Jadi kalau kalian sudah punya usaha yang berjalan atau mungkin masih startup aja, maksudnya startup tapi belum berkembang gitu ya, masih di tahap awal perencanaan wirausaha, itu tuh sudah bisa dimasukin ke dalam itu. Nah, sekarang tergantung lagi poinnya masuknya yang mana. Jadi makanya itu perlu banget dibaca sendiri masing-masing pedomannya. Terus lagi aku lupa hal apa ya. Pokoknya intinya yang aku masukin di capaian unggulan ini yang aku punya secara pribadi, aku punya kompetisi, terus aku punya organisasi,
sama aku punya apalagi satu pengabdian masyarakat deh kalau nggak salah. Nah yang pengabdian Hmm. masyarakat ini kegiatannya banyak. Kalau anak-anak kesehatan biasanya kalau ikut baksos kayak gitu tuh bisa masuk. Terus kalau yang sekarang ngambil kegiatan yang lain apa ya, yang sekarang kalau di kampus kita tuh ada Promaha Desa namanya kalau nggak Ya, salah. benar. Promaha Desa itu yang pokoknya terjun ke desa bikin proker di sana sesuai dengan ya desa binaan gitu lah. Apa Betul, namanya betul. istilah awamnya Ya. itu bisa dilampirkan. Apalagi ya? Hasil karya Kak, ini ada kayak Oh ya, jurnal hak iya cipta iya gitu. itu juga itu poinnya gede tuh. Ada Benar-benar. karena pengalamanku adalah Mawapres di tahunku, Mawapres utama kampus kita di tahunku itu menang karena dia adalah maniak ini hak cipta. Karena dia Ini sudah fun ikut fact-nya nih. sudah apa namanya dia tuh kok dicari di Google Scholar tuh udah banyak gitu. Jadi dia publikasinya banyak. Kemudian ada juga hak cipta untuk buku. Wah, Dia punya. keren. Jadi dia tuh join sama dosennya, ini agak privilege juga ya, tapi bagus gitu. Privilege karena dia jadi co-autornya sih. Autor apa penulis utamanya kan dosennya Iya. punya proyek penulisan, kemudian dia ikut. Nah dia ikut ini jadi co-autor kan, penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi yang jelas nama dia tuh ada dan terpublikasi. Nah kalau sudah seperti itu bisa dimasukin ke hak cipta tadi. Benar. Apa lagi ya? Itu tuh baru bahas CU doang tuh ya ternyata. Iya, karena Iya, CU iya. ini yang paling banyak dan paling complicated nih Kak. Iya, paling complicated dan penjelasannya juga rinci banget. Jadi Iya, betul. per piaga, per sertifikat atau per bukti CU itu tingkatannya apa, keikutsertaannya apa tuh udah bisa dilihat langsung di pedoman. Jadi kalau misalnya kalian lancar-lancar ikut tahun depan, segera download itu sekarang yang tahun 2024. Kalian bisa coba mensimulasikan sendiri poin kalian nanti berapa. Itu bisa banget. Betul. Itu baru CU tadi ya, persentasenya aku lupa berapa, pokoknya paling tinggi. Kemudian yang kedua ada GK. GK tuh gagasan kreatif. Jadi selain kita dituntut untuk mendapatkan dan membuat berbagai macam hasil karya, entah itu menang lomba, entah itu wirausaha di poin CU tadi, kita juga dituntut untuk bisa ngide alias membuat suatu gagasan. Ini challenging banget ya. Kenapa? Karena di benak kita selama ini orang yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi itu yang bisa menghafalkan semua materi kuliahnya dengan baik. Itu mungkin ya di benak kita IPK-nya bagus, terus Iya, ikut bener-bener. lomba-lomba, apa segala macam, pokoknya secara akademis bagus. Tapi kalau cuma itu doang, tapi nggak bisa punya daya kreatif, daya cipta, tidak bisa menggagas sesuatu dan menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk yang bisa dibaca orang lain, itu nggak lengkap. Jadi kita harus membuat gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini bentuknya adalah karya tulis. Karya tulis ilmiah yang hanya gagasan, ya sekali lagi hanya gagasan, tapi catatannya di sini adalah gagasan itu punya posibilitas atau kemungkinan untuk direalisasikan di masa depan, entah itu dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah juga ada strukturnya. Kalau strukturnya gagasan kreatif itu bisa dilihat juga di dalam pedoman ya, tuh udah ada secara jelas banget gimana sih kita harus menulis gagasan kreatif itu. Intinya gitu, kita disuruh ngide tapi idenya ini harus bisa terwujud gitu. Betul. Harus detail juga karena di dalam gagasan kreatif nanti kita harus mengidentifikasi masalah. Kita belajar ya mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan itu dengan gagasan kita. Entah gagasan yang out of the box banget yang belum pernah ada sama sekali, memodifikasi yang sudah ada, atau kayak ya gabungan antara sesuatu yang belum ada sama sesuatu yang udah ada. Biasanya kalau kita mau sesuatu yang benar-benar baru itu susah karena di sini kita harus mengidentifikasi masalah, mengevaluasi apa yang sudah pernah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan menawarkan sebuah solusi yang baru gitu ya intinya dalam penulisan gagasan kreatif. Jadi alur berpikirnya tuh kayak gitu. Dan alur berpikir gagasan kreatif ini aku tidak terlalu kesulitan ya pada waktu itu menyiapkannya karena pengalaman lombaku sebelumnya. Nah cerita juga kalau lomba biasanya kita anak-anak saintek tuh banyak disuguhkan gitu ya, banyak dibombardir dengan info-info lomba. Kalau kalian Betul. berkecimpung di bidang perlombaan tuh lomba-lomba nulis gitu. Kalau mungkin yang sosum, sosial humaniora, teman-teman lebih ke arah lomba yang ngomong, yang public speaking, yang debat,
yang apa namanya presentasi, mungkin yang simulasi apa kayak gitu. Kalau kita tuh banyak yang lomba nulis, walaupun ketika kita masuk final nanti pasti presentasi. Bener sih. Nah, apa namanya, struktur penulisan gagasan kreatif itu mirip dengan lomba-lomba. Misalkan kita ikut lomba esai atau lomba literatur review. Literatur review itu teman-teman, walaupun hanya terlihat atau terdengar seperti kita mereview literatur, tapi kita di situ harus punya originalitas. Maksudnya adalah kita benar-benar menuangkan ide kita sendiri gitu di situ. Nah, itu yang menjadi poin penting atau poin keunikan dari kita, karya tulis kita yang kita ikutkan lomba ini sedikit melenceng tapi mirip-mirip lah ya, karena ngomong gagasan gitu. Nah, dalam literatur review atau esai kita tuh kita harus sedikit ngayal, tapi ngayal tuh punya posibilitas. Misalkan, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya kesehatannya, kita membuat sebuah obat herbal dari tanaman yang bahkan kita tuh jarang dengar namanya, tapi ternyata kita sering lihat di kehidupan kita gitu. Dari bunga-bungaan gitu kan misalnya. Nah, ternyata si bunga-bungaan ini mengandung senyawa A, B, C, D, E sampai Z yang bisa digunakan untuk apa? Cancer misalnya. Kan itu sebenarnya penemuan yang perlu diteliti jauh banget ya, kayak ngayal gitu, ngayal tapi kemungkinannya tuh ada. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang pingin diulik dari gagasan kreatif ini tercipta kayak gitu. Terus lagi itu poin kedua ya, gagasan kreatif ya, gagasan. Oh iya Kak, kalau gagasan kreatif tuh presentasinya pakai poster ya Kak? Kalau waktu Kakak pakai poster juga nggak? Yes, betul. Oh, iya. Jadi sembari kita membuat karya tulisnya, kita juga akan presentasikan itu kan. Nah, presentasinya itu menggunakan poster. Jadi dua sih waktu itu, poster sama PowerPoint teman. Oh, Pada waktu aku. Kalau PowerPoint itu yang waktu fakultas atau univ Kak? Atau dua-duanya? Kalau nggak salah aku, oh iya, kalau nggak salah aku tuh di fakultas, tapi fakultas tetap menyuruh menggunakan poster juga. Maksudnya tetap bikin poster juga gitu. Cuman karena seleksinya di fakultas itu waktu itu aku nggak tahu ya, lupa ya, agak-agak lupa juga. Pokoknya aku sempat membuat PowerPoint-nya juga, slide-nya juga. Jadi untuk yang di universitas pakai poster juga karena ketentuan nasionalnya itu pakai poster gitu. Jadi nanti sifatnya ini berlanjut ya, seleksinya kan berjenjang. Seleksi mulai dari fakultas dulu, menang di fakultas jadi wakil di universitas, misalnya jadi mawapres utama di universitas, baru menang ke seleksi regional dulu. Habis regional baru seleksi awal nasional, baru seleksi nasional. Panjang banget prosesnya. Mawapres ini cuman cukup sengit ya Kak? Sengit banget, makanya under pressure tuh orang-orang buat ikut ini. Soalnya panjang banget prosesnya. Jadi kalau teman-temannya lagi daftar mawapres perlu disemangatin sih. Banget. Karena mereka pasti akan lebih begadang daripada kalian yang reguler gitu. Bukan kalian, maksudnya kejarlah itu gitu loh, karena ini keren, ini nih salah satu yang bergengsi sih. Nanti kita bahas benefitnya apa ya yang kita dapat. Oh ya Kak, berarti aku ngenotis ini kalau di aku kalau di fakultas kemarin itu cukup poster Kak, nggak pakai PowerPoint, atau mungkin dari setiap fakultas beda-beda ya Kak? Setauku kalau di universitas kita setiap fakultas itu punya cara yang berbeda, tergantung sama waktu, tergantung sama kemampuan penilaiannya. Bukan kemampuan maksudnya antara dosen satu sama yang lain nggak bisa menilai dan memilih gitu ya, bukan, tapi itu untuk memudahkan aja. Misalkan waktu nih mepet gitu, kalau misalnya kita hanya mengandalkan gagasan kreatif dan posternya mungkin kurang interaktif gitu ya, jadi ditambahkanlah dengan PowerPoint gitu. Walaupun nanti PowerPointnya nggak dibawa untuk ke tingkat selanjutnya gitu, cuman poster. Karena nanti poster kan terbatas banget ya dengan space yang berapa kali berapa. Kita harus menuangkan gagasan kreatif kita yang awalnya bentuknya karya tulis 3 bab kalau nggak salah. Iya betul. Jadi harus dituangkan dalam 1 lembar gitu. Kan lumayan sulit, dan nanti waktu presentasi pun 10 sampai 15 menit kalau nggak salah tuh. Segitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi kita membahas GK, karya tulis dan poster. Selanjutnya kita ke poin yang kecil tapi cukup berarti gitu, yaitu yang ketiga, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dinilainya dari mana? Dari video. Jadi kita buat video guys. Jadi kita tuh buat video, nggak sembarang video kita ngomong langsung presentasi kayak gitu, oral presentation dalam bentuk video yang nggak boleh diedit, no cut video pokoknya intinya gitu. No cut no edit. Ya, no cut no edit video lah pokoknya, nggak ada transisi, one take, pokoknya nggak boleh ada editan. Nah, si video ini tuh kita ngomong bahasa Inggris tentang apa? Tentang salah satu dari 17 poin SDGs.
atau betul, Sustainable Development Goals. Nah, salah satu poin tuh harus kita pilih ya di antara 17 nggak sih? Bener ya 17 ya? Aku lupa lagi SDGs seberapa. Ya, sepertinya benar kan. Ya pokoknya SDGs itu apa, teman-teman bisa browsing lah SDGs ini apa. Intinya 17 goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu yang ditetapkan oleh PBB ya. Jadi salah satu poin dari 17 SDGs itu harus kalian kembangkan ke dalam presentasi atau ke dalam kita ngebacot lah gitu, belajar ngebacot dalam bahasa Inggris tapi yang bermutu. Jadi kita belajar membahas suatu permasalahan dari 17 SDGs itu. 17 SDGs itu. Kita bahas salah satunya, pernah kita ngomong. Waktu itu kalau aku sendiri ngambil poin yang tentang energi terbarukan. Aku lupa bunyi jelasnya apa ya dari kalimat itu, pokoknya tentang energi terbarukan. Aku tuh tertarik dengan panel surya waktu itu. Jadi aku membicarakan gimana panel surya ini berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik, khususnya di Indonesia karena Indonesia itu kan negara tropis. Jadi selama setiap hari kan Indonesia tuh selalu dapat sinar matahari ya. Walaupun musim hujan pasti adalah sedikit. Jadi Indonesia tuh nggak gelap-gelap banget gitu. Ya, kita tahu sendiri lah gitu. Nah itu kan potensi yang gede banget. Jadi aku membicarakan potensi itu, kemudian kelemahannya apa, jadi kita bacotlah tentang itu. Ada durasinya, ditentuin durasinya, aku lupa 3-5 menit kalau nggak salah. Nah itu kan lumayan panjang ya, durasi 3 menit kita ngomongin. Kalau kita nggak mempersiapkan dulu bahasa Inggris kita ya susah gitu. Nah nggak hanya cukup di video aja, pada saat seleksi universitas kita tuh diwawancara guys, lagi tentang video yang kita buat bahasa Inggris ini. Jadi kita harus bisa mengelaborasikan apa yang udah kita siapkan di video itu dengan pertanyaan-pertanyaan dari esai dari video kita yang kemungkinan bakal ditanyain sama penilai, sama juri gitu. Ya pakai bahasa apa? Jelas bahasa Inggris. Wah, ini nih. Makanya selain dari kita menghafal, atau mungkin teman-teman nanti bikin tag videonya pakai prompter gitu, menyiapkan naskahnya sendiri, kita juga harus bisa mengelaborasikan itu. Jadi kayak kita ngobrol, kita cincong gitu sama sama penilainya tentang apa yang kita tulis dan pengembangannya. Tapi kalaupun bahasa Inggris kalian tidak terlalu casius pada masa itu, nggak usah takut, karena yang penting kita ngerti apa yang mau diomongin dan kita cukup komunikatif. Jadi ada 1, 2, 3 kata kunci yang bisa kita selipkan di dalam kalimat kita, walaupun dulu, walaupun bahasa Inggris kita lama, walaupun pronunciation kita nggak benar dan sebagainya. Itu dianggap proses aja, karena aku ngerasa kalau nggak sekarang kita dibiasakan mencoba buat bahasa Inggris, kapan coba? Bener, ini bener banget sih. Kapan coba? Misalkan kita mau S2, mau S3, semuanya sekarang tuh butuh bukti-bukti bahwa kita bisa bahasa Inggris. Let's say IELTS atau TOEFL minimal gitu loh. Jadi kapan kita mau belajar menggunakan bahasa internasional gitu loh, kalau nggak di momen-momen sebelumnya pas kita masih jadi mahasiswa aktif. Bener. Karena menjadi mahasiswa merupakan privilege juga ya kak. Privilege banget, jadi kita semua mesti bersyukur. Oh, ada satu poin penting ya, apa tuh kak? Yang kelupaan. Jadi yang bisa ikut Mawapres ini nggak hanya mahasiswa S1 tapi juga diploma. Oh iya, benar. Iya, jadi nanti teman-teman bisa cari ada bedanya antara pendoman Filmapres untuk sarjana S1 dan yang D, diploma gitu. Ada bedanya. Bedanya itu terletak di GK doang sih. Kalau S1 itu kan disuruh menghayal. Kalau si D, diploma, karena mereka emang terjun ke lapangan, maka mereka tuh disuruh membuat karya cipta gitu loh. Jadi suruh bikin bendanya beneran gitu. Atau kalau nggak bendanya, prototype lah minimal gitu, rancangannya, desainnya gitu. Jadi mereka disuruh bikin itu beneran gitu. Bedanya sama kita, sama S1. Wah, ini cukup kompleks ya. Iya, menarik tapi. Oke, kak, aku boleh nambahin nggak kak soal video bahasa Inggris tadi? Nah, jadi sebenarnya mau event Filmapres itu kan bisa menampung semua bakat mahasiswa ya sebenarnya kak. Entah itu yang punya bakat di bisnis atau di karya tulis atau di apa. Nah, kebetulan nih kak, aku
kalau di karya tulis itu aku kurang gacor nih. Jadi aku itu lebih suka ke public speaking. Jadi aku ngambil topiknya itu, aku waktu itu konsul kan ke kakak juga, terus ke ke Mawapres yang tahun sebelumnya juga aku konsul, Kak gimana dong, aku disuruh maju nih. Soalnya waktu itu cukup mepet juga, jadi aku bingung, hectic banget. Terus gimana nih, terus ya apa ya, aku nggak punya banyak lomba, terus tapi aku cuma minatnya di public speaking, apa bisa sih Kak? Terus katanya bisa kok Sil gitu. Terus jadilah di SDG di video itu aku bahas tentang kemampuan orang untuk peningkatan finansial, untuk peningkatan kesuksesan finansial gitu. Jadi melalui public speaking gitu. Betul, aku jadi bahas public speaking di situ. Iya. Itu jadi kalau salah pentingnya public speaking gitu ya dalam terhadap itu kesuksesan finansial. Betul. Itu masuk poin berapa ya SDGs ya? Poin 4.4 Kak. Yang itu. Tapi poin intinya aku lupa, poin detailnya aku lupa, cuman tentang itu tadi yang 4.4. Nah jadi pengembangan SDM. Oh iya, betul. Ya, itu ada bahasa Inggrisnya, kita lupa ya. Kan aja tuh 17 soalnya. Terus. Iya. Jadi Kak, oh iya, kalau saranku itu waktu sebelum presentasi, sebelum seleksi itu, jadi siapin aja kayak latihan presentasi sama temen gitu. Soalnya aku itu kemarin ngeblank bahasa Inggrisnya Taman Kak, padahal Taman kita sering nyebutkan, itu ngeblank banget sih aku. Itu rawan sih. Iya, betul. Ya kan, itu lebih bagus karena pada waktu aku maju di univ aku tidak persiapan ya, jadi aku cus aja seadanya gitu. Bahkan sebenarnya waktu itu aku diwawancara sama sama juri-juri yang lumayan friendly. Jadi awal-awal basa-basi itu nanya apa kabar, do you nervous gitu. Terus aku jawab ya a little bit. Terus ya udah, kita cus seadanya aja, sebisa-bisaku pada waktu itu. Keren nih Kak Putang, sangat mendadak. Oh ya, ngomong-ngomong soal mendadak, seleksi Pilmapres pasti mendadak. Kenapa? Nanti kalian bisa lihat timeline yang tercantum di situ ya. Soalnya pedoman itu baru dirilis, pedoman nasional baru rilis tuh bulan Februari. Which is fakultas dan universitas itu nggak bisa melaksanakan pemilihan Pilmapres tanpa adanya pedoman ini, karena kan penilaian harus tetap didasarkan pada pedoman, kan gitu ya. Jadi pedoman ini baru rilis Februari biasanya. Sedangkan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional itu Mei. Berapa bulan coba. Dan kan aku tadi udah nge-spill ya seberapa panjang sih perjalanan Mawapres, mulai dari seleksi fakultas, seleksi univ, lolos di univ masih ke regional dulu, regional lolos baru seleksi nasional awal, abis nasional awal baru beneran di nasionalnya gitu, baru final. Nah itu panjang banget, dan itu jaraknya berapa? Februari, Maret, April. Oke. 3 bulan, jadi itu udah pasti mendadak. Makanya teman-teman Mawapres semua pasti bilang, nanti persiapan fakultasku mendadak, aku dikasih tahu H-5, aku dikasih tahu H-1, suruh nyiapin semua itu tadi, mulai dari CU, GK semuanya gitu ya. Ya emang mau gimana. Emang kayak gitu sih, tapi tantangan itulah kenapa ya salah satu yang menjadikan mahasiswa prestasi ini sekaligus under pressure. Betul. Dari situlah kenapa ungkapan itu muncul gitu lah. Jadi teman-teman kalau berminat untuk mengikuti seleksi Mawapres ini, persiapkan dari sekarang, dari kalian dengerin podcast ini langsung dah siapin aja. Udah siap-siap buat tahun depan. Betul, soalnya nanti mendadak. Ya, temanya dan nggak akan berubah jauh guys biasanya. Lihat aja tuh Januari Februari, pantengin deh itu websitenya Puspresnas ya, Pusat Prestasi Nasional, pantengin aja, tetap diketik, tetap di searching tiap hari pedoman Pilmapres 2025, pedoman Pilmapres tiap hari aja kayak gitu. Iya benar. Karena ketika rilis kalian bisa langsung download dan mempersiapkan. Betul. Februari ini lancar-lancarnya pasti ada tuh. Iya betul, karena untuk meminimalisir terjadinya kendala-kendala itu. Nah terus kita lanjut. Kalau boleh tahu Kak Putang nih dulu unggul di kategori apa Kak? Atau di CU kategori apa? Atau di yang apa gitu? Oke, jadi hal yang menarik adalah aku mau cerita dulu sebelum aku sendiri. Jadi ketika aku
akhirnya ditetaskan sama fakultasku di UNIF, itu kan aku udah ketemu sama mawapres di UNIF di fakultas-fakultas lain kan. Ternyata kita itu punya spesialisasi yang berbeda-beda karakternya. Ada mawapres yang maniak lomba, ada mawapres yang aktivis, organisatoris banget tuh ada yang mawapres yang pinter banget public speaking dan bahasa Inggrisnya pokoknya jago banget. Salah satunya waktu itu dari fakultasnya Silda juga. Jadi dia angkatan bawahku ya, dia angkatan 2020 dan spesialisasinya dia sebagai mawapres itu di public speaking dan bahasa Inggris. Gitu. Dia itu. Terus ada lagi yang itu yang tadi aku bilang mawapres utamanya itu yang maniak HKI lah. Maniak kayak intelektual karya cipta itu dia punya banyak banget. Poinnya juga gede di situ. Terus ada juga mawapres yang terkenal karena dia itu duta-dutaan, maksudnya pageant, duta kampus. Kalau di Surabaya Cakning, kalau di Jerman namanya apa wis? Bentar. Aku lupa, putra putri itulah pokoknya. Pokoknya pageant itu ada yang terkenal di situ. Nah pageant ini kan juga termasuk dia yang public speaking sebenarnya ya. Public speaking betul. Sama yang dituntut berwawasan luas. Bonusnya adalah menarik secara appearance, secara penampilan fisik. Mereka itu pasti. Jadi kalau aku sama beberapa anak-anak kesehatan yang lain, mawapres dari fakultas kesehatan yang lain itu adalah yang maniak lomba sebenarnya. Jadi kita tuh yang beberapa kali bisa menangin lomba tingkat nasional gitu, lomba-lomba karya tulis itu biasanya aku dan beberapa mawapres, terutama yang di kesehatan gitu ya. Terus kalau misalnya yang sosum itu yang biasanya tadi yang jago-jago ngomong itu anak-anak sosum biasanya. Betul. Kalau aku ya itu unggulanku di situ. Ada yang wirausaha nggak ya waktu itu? Kayaknya nggak ada deh, belum ada waktu itu. Jadi yang kita tuh biasanya unggulnya di bidang-bidang yang udah aku sebutin tadi. Kalau aku pribadi CU-nya paling banyak di kompetisi dan di apa wis tadi yang organisasi itu sama pengabdian masyarakat aku ada masukin satu. Kan ada jumlahnya 10 ya, aku lupa. Dan di antara 10 itu teman-teman di setiap bidang misalnya mau masukin kompetisi ini maksimal yang boleh berapa 4 doang gitu. Jadi kita punya 100 nggak bisa kita masukin. Kita pilih 10-nya semua kompetisi nggak bisa. Nah itulah kenapa kita tuh di sini sebagai mawapres itu multi talent gitu. Kalau mau semakin tinggi ya berarti semakin banyak bidang CU terutama yang bisa kita kuasain gitu loh. Jadinya struggle-nya kita tuh itu karena memang landasan filosofisnya kenapa sih Kemendikbud mengadakan yang namanya pemilihan mahasiswa prestasi adalah menjaring orang-orang SDM calon-calon yang cerdas secara komprehensif. Maksudnya komprehensif itu menyeluruh. Jadi nggak cuma cerdas di bidang intelektual aja, tapi secara sosial cerdas juga, dibuktikan dengan tadi pengabdian masyarakat, bisa bersosialisasi, at least bisa ngomong gitu ya, bisa menyampaikan gagasannya. Terus lagi cerdas secara spiritual juga itu pasti. Terus lagi cerdas secara apa sih? Pokoknya kecerdasan kan banyak ya. Jadi intinya nggak cuma pintar di kelas gitu aja. Ya betul. Nah ini fun fact-nya teman-teman. Yang awalnya aku kira cuman seseorang yang banyak juaranya ternyata juga menjaring semua bakat kita teman-teman. Semua minat kita kejaring. Ya keluarin lah itu potensi-potensi yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, ternyata kita bisa, harus dikeluarin, dicoba gitu. Nah betul. Nah terus Kak, ini pertanyaannya tentang kontribusi apa sih yang Kakak berikan setelah menjadi mawapres? Sebenarnya kalau kita ngomongnya setelah jadi mawapres, kita balik ke fakultas, kita bisa ngasih apa, itu enggak se-clear ketika misalnya kita menang suatu lomba misalkan, kayak sebutlah esai gitu, lomba esai, terus itu kan bisa meningkatkan reputasi fakultas gitu ya. Kalau reputasi itu pasti, tapi nggak semata-mata itu. Jadi sebenarnya yang lebih ingin dikembangkan ini sih ininya individu ya, maksudnya kompetensi seseorang secara individu itu sih yang pengen diasah dari adanya Pilmapres ini. Karena kalau ngomong kontribusi, aku nggak bisa kontribusi secara material ke fakultasku setelah ikut yang di UNIF terutama ya, karena sampai situ doang. Tapi yang bisa jadi yang bisa jadi feedback ke fakultas adalah ketika kita ikut ini evaluasi. Nah, evaluasi yang dimaksud adalah apakah aku sebagai representasi dari fakultasku sudah bisa menjadi mahasiswa yang sesuai diinginkan gitu, yang lengkap gitu, yang cerdas secara komprehensif, sudah bisa atau belum. Sifatnya evaluatif gitu.
Jadi kan banyak ini ya, banyak faktor indikator penilaian gitu kan yang kita lihat, kita bahas dari tadi, terutama yang CU. Misalnya aku tuh rendah di bidang atau nggak ada sama sekali di bidang kewirausahaan, maka jadi feedback fakultas ketika kewirausahaan ini seharusnya didorong kayak gitu. Karena mau nggak mau di zaman sekarang ini kita tahu semua ya kalau masalah Gen Z itu susah dapat loker gitu, susah nyari kerja. Kok bisa susah nyari kerja gitu, padahal kita bisa menciptakan lapangan kerja kita sendiri, wirausaha. Karena kebanyakan kata beberapa podcast yang aku dengar di YouTube, kita tuh manja gitu. Gen Z ini katanya tuh manja, disinyalir manja, kemudian nggak siap terjun di dunia kerja karena nggak kompetitif gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa kita nggak bikin lapangan kerja kita sendiri aja, daripada kita berpangku tangan nunggu gitu, mengemis ke setiap HRD meminta agar kita dikasih kerjaan. Sekarang tuh kayaknya udah nggak bisa deh zamannya kayak gitu. Jadi aspek wirausaha, walaupun secara teoritis mungkin seorang tuh nggak pintar-pintar banget bikin bisnis modal kanvas lah, seperti yang kita tahu misalnya teman-teman yang punya usaha mengelola untung ruginya lah, pokoknya administrasi itu segala macam. Tapi semangat berwirausaha itu kita setidaknya harus didorong dari universitas, dari bangku-bangku kuliah harus didorong. Misalnya pun untuk teman-teman yang kuliahnya tuh sudah include profesi, misalnya kayak aku kan anak FKG nih, lagi koas juga. Setelah aku lulus koas jadi apa, pasti jadi dokter gigi dong gitu kan ya. Nah kalau mau penghasilan tambahan, karena dokter gigi itu pada prinsipnya adalah profesi sosial yang kudu pengabdian, nggak boleh berpikir profit. Nah jadi kita harus memutar otak gimana caranya kita bisa meningkatkan taraf hidup kita secara ekonomi kayak gitu. Misal tadi Silda bilang lewat public speaking bisa juga. Betul. Jadi salah satu unsur kewirausahaan tuh adalah semangat kan, yang pertama kan niat dan semangat itu tuh harus dibangun dari bangku kuliah. Itu poin evaluatif yang misalnya kita bisa ambil. Terus lagi misalnya poin di karya cipta itu HK itu ya. HK itu karena publikasi ilmiah itu kan juga bisa dipatenkan gitu kan. Nah hak paten atas ini itulah yang perlu didorong sama fakultas terhadap mahasiswa S1-nya. Karena sekarang ini kita, kalau aku cermatin sendiri ya, kita masih difokuskan untuk mengerjakan skripsi. Mentok sampai di skripsi kita harus publish artikel. Jadi kan itu artikel kemudian dipublish di jurnal, baru kita bisa lulus kan gitu ya. Ya betul. Kalau di univ kita terutama. Nah, kenapa harus nunggu sampai kita bisa nulis skripsi dulu gitu loh, baru kita bisa mendapatkan pengakuan secara akademis? Padahal di luar sana, kalau misalnya kita ikut lomba nulis esai aja tuh, atau literatur review aja, itu sudah bisa dipatenkan, dipublikasikan. Jadi kampus tuh fakultas tuh harus punya fasilitas atau jalan ya birokrasi gitu, yang memudahkan atau paling tidak mengenalkan kepada mahasiswanya tentang semangat menulis dan mempublikasikan tulisan gitu. Dan bentuknya tuh nggak cuma tulisan doang, bisa dalam bentuk karya seperti alat-alat inovasi gitu misalnya, atau PKM-nya kita. Kalau teman-teman mengikuti ya PKM yang sangat bergengsi itu dan aku tidak pernah lolos itu. PKM itu kan walaupun nggak lolos sampai ke PIMNAS gitu ya, itu tuh bisa ada hal-hal something yang pasti kita dapetin, dan entah itu bentuknya tulisan atau non tulisan, yang bisa kita patenkan dulu ternyata gitu. Karya seni misalnya teman-teman yang dari FIB atau teman-teman perfilman yang bikin buat video dokumenter pendek, hal-hal seperti itu tuh harus kita dapatkan perhatian, karena itu pertama selain sebagai bentuk apresiasi karya kita sendiri, originalitas. Yang kedua sebagai bentuk pengakuan prestasi, karena itu bisa dipakai. Ya betul. Ya Kak, fun fact-nya itu di pengakuan atau di bidang apa Kak itu yang hak cipta? Ada hak cipta sendiri nggak sih? Ada pengakuan ya? Iya deh, pengakuan. Iya, di bidang itu. Nah, itu kan aku belum punya publikasi jurnal atau buku kan Kak. Jadi aku nggak hak ciptakan, menghakai kan desain bajuku Kak. Jadi Kak, aduh bisa tuh. Nah tuh, jadi lumayan teman-teman poinnya gitu. Jadi gas aja. Jadi
Mawapres itu bisa menampung semua bakat kalian, semua minat kalian. Walaupun nanti kalian misalnya penari ya, kalian jago nari atau kalian nyanyi, itu bisa dari segi kompetisi kalau misalnya kalian ikut kompetisi, atau kalian koreografer gitu misalkan bikin. Nah kan sekarang zaman banget TikTok ya. Iya, Kalian betul. bisa membuat koreografi dari lagu-lagu yang lagi viral. Itu tuh coba deh diseriusin gitu, dan kalian kalau misalnya fakultas kalian mendukung dan kalian ikut untuk Pilmapres, coba deh kasih tahu sama penyeleksi. Nah biasanya yang nyeleksi nih wakil dekan bidang kemahasiswaan dan tim-timnya, akademik lah dan segala macam itu. Kalian coba tanya, Pak, Bu, saya punya karya seperti ini gitu. Ini kira-kira bisa nggak ya kalau saya ikutkan di dalam Pilmapres? Itu harusnya ada aja tuh jalannya tuh, harusnya bisa. Iya, betul. Karya-karya seni yang kayak gitu. Jadi itu tadi ya, nggak cuma pinter di kelas doang. Apapun yang kita bisa buat gitu, itu tuh bisa dijadikan pengakuan bahwa itu adalah karya kita sendiri yang harus kita banggakan. Ini poin penting dari ikut Pilmapres sebenarnya, untuk mengapresiasi setiap karya gitu. Betul. Kalau tadi kita sudah ngomongin kontribusi kita untuk kontribusi kita sebagai Mawapres, lalu apa sih Kak benefitnya Mawapres? Benefit yang pasti kita rasakan pertama adalah kebanggaan, ya itu pasti. Ya, betul, karena kebanggaan. kita sudah menjadi yang beberapa terunggul dari intinya yang one step lainnya. ahead dibandingkan teman-teman kita seangkatan lah. Betul. At least kalau nggak ada ranking-rankingan gitu ya. Iya, betul. Terus kalau mungkin ada yang berpikir, kenapa sih kita harus memaksakan diri kita untuk berkompetisi ABC ya? Karena kita hidup di zaman yang membutuhkan untuk kita kompetitif. Walaupun di beberapa tahun kebelakang kita mulai menyadari bahwa ternyata nilai nggak penting. Nilai apa dulu? Nilai angka memang nggak terlalu penting. Karena nyatanya IPK nggak akan terlalu dipedulikan, terutama untuk event-event seperti ini, atau mungkin nanti teman-teman ngelamar kerja gitu ya. Ada benernya nilai nggak penting, nilai kuantitatif, betul, karena itu bisa dimanipulasi. Tapi ada nilai-nilai lain yang sifatnya kualitatif, dan itulah yang harus kita kembangkan gitu. Kayak ya ini rasa percaya diri kita, bagaimana kemampuan kita dalam inovasi, dalam menuangkan gagasan kita ke dalam bentuk yang bisa kita transfer ke orang lain, kayak gitu loh. Itu sifatnya lebih ke soft skill. Jadi itu masuk benefit juga ya. Benefitnya adalah mengetahui potensi diri kita dan mencoba mengerahkan itu gitu, seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Nggak cuma untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain gitu, yang lebih luas. Terus lagi benefit lainnya, ini kecil tapi material, tapi kecil ya. Biasanya fakultas tuh bakal ngasih uang pembinaan gitu buat kita kalau misalnya lulus. Kalau di Univ ya mungkin dapat pembinaan yang lain-lain, itu kurang tahu, tapi pasti ada. Betul, jadi lumayan lah ya untuk tambahan kita sebagai mahasiswa. Walaupun mungkin teman-teman yang maniak lomba akan lebih merasa, oh aku menang lomba ESA juara 1,5 juta di tangan aku, ya benar. Tapi setidaknya penghargaannya dari Pilmapres itu lebih bergengsi, karena kan kita nggak hanya perlombakan satu aspek gitu, tapi aspek yang lain juga. Betul. Nah ini kamu tahu, aku baru sadar nih kalau kita baru mention kalau IPK itu tidak dilirik ketika kita daftar Pilmapres. Nggak ada. Kalau di pedoman tuh teman-teman baca deh. Mungkin teman-teman bakal mengira bahwa di syarat yang pertama IPK minimal berapa. Nggak ada. Syarat yang pertama itu ya yang penting mahasiswa daftar di PD Dikti, terus maksimal semester 8 pada saat mendaftar, dan usia maksimal 23 tahun gitu sih. Ini sama, yaitu bisa melengkapi berkas-berkas itu yang tadi dari ABC. Nah sebenarnya berkas transkrip nilai tuh masuk, tapi dia nggak jadi kriteria penilaian, nggak ada persentasenya tuh, nggak ada di mana tadi, di CU, GK, dan bahasa Inggris. Karena dia sebagai cuman syarat masuknya aja gitu. Syarat bisa ikut administratif lah gitu, nggak substansi. Betul. Jadi tidak usah khawatir teman-teman apabila teman-teman yang memiliki banyak bakat, banyak minat, tapi terkendala dengan nilai IPK, tidak usah takut teman-teman. Lalu yang terakhir nih Kak, jadi kita sudah ngobrol banyak tentang Mawapres ini, tentang bagaimana cara menjadi Mawapres, apa saja aspeknya. Lalu tips apa sih Kak yang menurut Kakak itu cukup riskan atau cukup membantu untuk menjadi seorang Mawapres? Tips yang pertama dan utama adalah jangan minder.
Betul. Nah, Jangan minder, betul banget yakin sih aja itu. dulu. Yakin aja dulu, walaupun itu tadi kayak ceritaku di awal ya, kayak pengen jadi mawapres, pengen doang sih, tapi hobinya sih turu gitu, masih tidur bangun gitu. Jangan underestimate diri sendiri gitu. Terus tips lagi kan aku udah bagi sebenarnya sih dari awal gitu, adalah mengetahui timeline, kemudian mengetahui penilaiannya tuh apa aja, siapkan sedini mungkin. Caranya yaitu pantengin deh tuh yang namanya Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, bisa follow IG-nya, bisa main-main ke websitenya, di situ pasti ada gitu kriteria Pilmapres itu gimana. Terus kalau teman-teman masih berpikir emang apa sih benefitnya habis ikutan Pilmapres, misalnya nggak lolos walaupun cuma di tingkat fakultas, emang ada, tetap bakalan ada gitu, karena di situ kita explore diri kita sendiri. Anggap aja kayak kita lagi, ya namanya kita belajar sepanjang hayat ya. kita harus mau mengakui loh, kita di atas langit masih ada langit gitu, walaupun kayak gitu, tapi kita tujuannya hidup apa sih? Wah, kok bahas filsafat ya. Maksudnya harus mau punya mindset bahwa kita nggak boleh tetap berada di satu titik gitu. Harus dieksplor terus. Pasti kita bisa nyoba ini, pasti kita bisa nyoba itu, pasti kita bisa belajar ini di luar kemampuan kita, pasti kita yang kita pikir sekarang itu. Pokoknya belajar terus. Belajar ini bukan yang selalu mumet ngerjain tugas-tugas kampus kalian itu kan. Belajar itu bisa banyak hal. Pelajari semua sesuatu yang menurut kalian menarik, semua sesuatu yang menurut kalian kira-kira nih bisa aku aplikasiin dalam kehidupanku. Pelajari lifestyle, kita belajar olahraga, kita belajar masak, kita belajar memasukkan sesuatu ke dalam mulut, makan tuh kita belajar. Pokoknya pelajari semua hal lah, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan minat bakat kita itu juga kita pelajarin. Betul. Tipsnya apa lagi kalau tips ya? Betul. Ya Kak, aku boleh nambahin Kak? Ini aku waktu itu cukup struggle, waktu ini kan juga mendadak kan, pastinya mendadak. Nah itu aku sama teman-temanku itu bingung, ini sertif kemana aja larinya gitu Kak. Jadi arsip. Betul. Tips dari aku, cepetan buat arsip, kolektif sertif kamu sedini mungkin, dan pilih sesuai kategori sih kalau kataku. Kalau Pilih ya. Betul sesuai itu tingkatan misalnya. Perlu banget sih. Kalau hal-hal teknis kayak gitu ya, tuh kumpulin bukti-bukti sertif keikutsertaan apapun, entah itu nanti sebagai peserta, ya sebagai peserta dikumpulin itu aja gitu. Siapa tahu kita ntar lupa, oh kita pernah ini, ternyata di luar peserta itu ternyata itu tuh peserta di kegiatan internasional, bisa masuk. Iya itu. Betul, itu dikumpul-kumpulin, apalagi sekarang kegiatan banyak online ya. Bener. Itu bagus banget dikumpulin aja semua, karena ya aku kececer banget sih sertifku. Jadi kayak aku di akhir aku nggak tahu nih di kampus kita doang apa di kampus teman-teman yang lain juga, tapi pas kita skripsian, di akhir skripsian itu ada yang namanya surat apa tuh, pendukung buat ijazah gitu, SPI apa ya namanya, pokoknya surat pendukung ijazah gitu. Itu tuh bisa dilampirin kita sertifikat kita, prestasi kita. Dan pas waktu mau ngisi itulah aku sadar kalau aku save dulu namanya sertifku ini, dan nggak aku kumpulin. Itu kan sayang banget. Iya benar-benar. Ya walaupun waktu itu emang salahku adalah berlomba untuk mencari duitnya. Karena lumayan banget guys. Jadi ayo ikutlah lomba-lomba. Ya walaupun di bidang lain ada ya caranya. Itu saranku adalah ikutlah lomba-lomba guys. Sumpah. Apalagi online ya, kalau yang online tuh sangat-sangat keren. Betul, karena lumayan juga untuk kita sebagai mahasiswa rantau sangat membutuhkan dana suntikan tambahan. Iya. Betul. Apalagi misalnya kita yang nggak beruntung dapat beasiswa gitu ya. Padahal aku udah apply beberapa beasiswa. Kalau bidik misi oke lah, emang nggak dapet gitu, dari awal daftar udah nggak bisa. Apa sekarang yang namanya KIPKA kuliah itu aku udah nggak bisa. Terus waktu itu mencoba daftar beasiswa unggulan. Ini beasiswa hunter biasanya nih, scholarship hunter nih teman-teman kita nih banyak kayaknya. Beasiswa unggulan tuh lumayan juga guys, bagus. Jadi kalau bisa kalian sudah ngincar infonya dari kapan? Dari SMA. Jangan pas udah kuliah baru aduh beasiswa apa ya, UKT tambah mahal. Udah, kalian ini agak keras, tapi kita nggak bisa berharap ke pemerintah terus-terusan mengsubsidi biaya pendidikan kita, karena pendidikan tuh harus jadi tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab individu. Jadi jadikanlah pendidikan tuh sebagai sesuatu yang membebaskan dan memerdekakan diri kita sendiri guys, gitu. Jadi carilah pendidikan tuh dari mana-mana sumbernya. Nggak punya duit ya cari duitnya. Betul. Gitu.
karena selalu ada jalan. Harusnya. Nah, jadi Kak Putang, ini kita sudah mencapai akhir podcast dan astengkara Sudah banget berapa lama lancar. kita cincong? Sebentar. Dua Oh, jam? belum ada. Kak. Belum Mungkin sebentar lagi 1 jam mungkin. Oke. Nah, jadi Kak, apa kalimat terakhir untuk memotivasi teman-teman yang dengerin? Jadi Pilmapres ini hanya salah satu cara untuk menggali potensi kita yang sangat luas itu. Pokok kalau aku kemana-mana dan aku ditanya pesennya apa gitu atau tipsnya apa biar kita bisa ngembangin diri sendiri, iya berpikirlah kalau kita harus selalu bisa berkembang. Jadi jangan di underestimate diri sendiri. Jangan begitu kita misalnya di kuliahan sibuk gitu, di bangku kuliah, pulang kita capek, kita nggak mau join organisasi, kita nggak mau mencoba ikut lomba-lomba, kita nggak mau mencoba pengembangan diri yang lain, kita nggak mau olahraga, pokoknya pulang kuliah tidur gitu, pulang kuliah istirahat, langsung pulang gitu. Kalau bisa jangan, karena dimanfaatkan banget nih waktu kita menjadi mahasiswa S1. Itu privilege banget, banyak hal-hal gratisan di luar sana yang bisa kita coba untuk mengasah kemampuan, untuk mengetahui diri kita ini bisa apa enggak. Ikutan seminar-seminar please, jangan malas please. Kalian bisa saja menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bener banget. Jadi jangan underestimate diri sendiri. Betul. Jadi Kak, aku boleh nambahin gak Kak? Boleh, silakan. Jadi aku mau nambahin karena kamu itu hebat. Jangan merasa kamu nggak bisa cuman gara-gara satu kekurangan, karena kamu masih punya bakat lainnya. Dan jangan lupa kolektif sertif. Tepat, arsipasi ya, segala macam dokumen harus jadi nyambung ke tugas sekretaris. Karena Ya, Kak Putang ini memang ahlinya dalam sekretaris. Ya, tapi sebentar lagi lengser ya aku. Sebentar Jadi- lagi aku sudah terlalu tua untuk menanggung ini semua guys. Enggak bercanda. Mari kita semangatin Kak Putang, semangat memegang tanggung jawabnya Kak Putang sebagai sekretaris, dan semangat koasnya Kak Putang. Iya, bentar lagi selesai. Doain ya guys, semoga nanti. Oh ya, buat yang belum tahu, biasanya aku suka banget cincong ya. Anak-anak kesehatan itu di akhir di akhir profesi mereka tuh masih ada ujian lagi kayak UN guys, sumpah kayak UN. Tapi ada uji kompetensi yang itu mencakup CBT pakai komputer sama yang usia ini prakteknya gitu lah ya. Ya itu ada itu nasionalnya. Jadi selain kita mengurus pasien, kita juga mempersiapkan diri untuk ujian. Semoga kita semua bisa lulus. Semoga teman-teman yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya bisa. Semoga teman-teman yang sedang berjuang di semester awal juga bisa. Semoga yang belum pernah keturutan menang lomba, habis ini menang lomba. Ya, habiskan jatahnya kalau dapat scholarship, dapat apalah yang kalian mau di gelar pendidikan itu. Jadi tetap semangat teman-teman yang dengerin, dan tetap semangat Kak Putang. Jemputlah gelar doktermu itu. Semangat Sil, segera menjadi menjadi orang-orang yang sukses lah. Sahat. Apapun itulah pokoknya. Sahat, terima kasih doanya Kak Putang, dan terima kasih teman-teman karena udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat banyak sekali hal yang bisa kalian catat dan bisa membantu kalian spesifikasinya di event Pilmapres. Jadi teman-teman, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dan saya akhiri dengan Paramasanti Om Shanti. Satyam Eva Jayate Jaya. Dadah teman-teman.